Halo guys, apa kabar? Ada kabar baru lagi dari developer kesayangan kita guys, Ubisoft. Tahun ini nggak ada habis-habisnya mimpi buruk buat Ubisoft. Sebelumnya kita sudah lihat trailer terbaru dari Assassin's Creed Shadows, dan banyak yang tidak suka dengan game ini. Yep, sekarang dislike-nya terus bertambah. Bro, sepertinya sekarang Ubisoft ingin orang-orang marah lagi ke game Assassin's Creed Shadows. Alih-alih menjelaskan gamenya secara baik-baik, mereka ketahuan lari ke media mainstream untuk mencari pembelaan, ke New York Times lebih tepatnya, dan menyalahkan gamer demi mempertahankan Assassin's Creed Shadows yang kita tahu game ini gagal dan di roasting habis-habisan di internet. Jadi cara yang dilakukan Ubisoft ini sama dengan yang dilakukan para eksekutif Lord of the Rings, Rings of Power di masa lalu untuk menyerang fans Lord of the Rings. Kita baca isi beritanya. Dalam sebuah drama yang diambil langsung dari buku pedoman Prime Video untuk The Lord of the Rings, The Rings of Power, Ubisoft memanfaatkan Zachary Small dan The New York Times serta seorang yang disebut ahli untuk menyerang gamer sebelum perilisan Assassin's Creed Shadows. Jika Anda ingat kembali pada bulan Februari 2022, para eksekutif Rings of Power bekerja sama dengan penulis Vanity Fair Anthony Breznican dan Joanna Robinson untuk menyerang fans The Lord of the Rings karya J.R.R. Tolkien dengan mengetahui bahwa apa yang mereka ciptakan adalah sebuah kekejian. Pertama, duo ini menulis saat Amazon merilis foto-foto pemeran multikulturalnya, bahkan tanpa nama karakter atau detail plot. Studio tersebut mengalami serangan refleksif dari troll, jenis online anonim. Kemudian, mereka mengutip seorang wanita bernama Maria Rios Maldonado yang mereka sebut sebagai sarjana Tolkien. Namun, dia sama sekali tidak seperti itu. Sebaliknya, dia adalah seorang mahasiswi PhD di Universitas Glasgow yang tertarik pada etika, teori feminis, dan mempertemukan yang lain dalam karya-karya Tolkien. Dia juga kebetulan menjadi petugas kesetaraan dan keanekaragaman untuk pusat Universitas Glasgow untuk fantasi dan fantastis. Dia digunakan oleh Vanity Fair untuk menyerang penggemar Tolkien dan menyiratkan bahwa mereka rasis karena hanya menginginkan adaptasi yang akurat dari cerita rakyat. Maldonado bertanya, jelas akan ada penolakan dan reaksi keras. Tetapi pertanyaannya adalah, dari siapa? Siapa orang-orang ini yang merasa sangat terancam atau jijik dengan gagasan bahwa elf itu berkulit hitam, atau Latino, atau Asia? Ubisoft telah melakukan hal serupa dengan The New York Times dan Small. Seperti Breznican dan Robinson, Small menulis, beberapa gamer terkejut dengan penampilannya, yakni bahwa franchise tersebut yang terkenal dengan rekreasi masa lalu yang mendalam telah menjadi woke dengan memasukkan karakter kulit hitam dalam penggambaran Jepang abad ke-16. Dia kemudian mengklaim bahwa pengembang menerima serangan pribadi dan ancaman pembunuhan selama kampanye pelecehan online. Tidak mengherankan jika dia tidak memberikan bukti adanya serangan atau ancaman semacam itu. Kalau kita membuka media sosial, mengkritik dan melecehkan itu bukanlah hal yang sama. Orang-orang ini mencoba meyakinkan kita bahwa mereka dilecehkan, tapi sebenarnya tidak. Mereka mengatakan beberapa gamer marah karena penampilan Yasuki itu salah. Kita gamer nggak marah karena penampilannya, tapi marah karena faktanya keputusan
menunjukkan Yasuke sebagai pemeran utama di game ini adalah kontroversial dan sejarah yang tidak akurat bahwa Yasuke adalah seorang samurai. Yang kita ketahui, di sejarah aslinya, Yasuke adalah seorang pelayan atau bodyguard. Assassin's Creed memiliki tokoh-tokoh masa lalu di dalamnya. George Washington, Leonardo da Vinci, Cleopatra, ada banyak yang lain. Mereka bisa saja menjadikan Yasuke pemeran sampingan atau NPC dan punya cerita sampingan gitulah. Mungkin saja orang-orang bisa menikmatinya. Tapi sekarang, mereka jelas-jelas menampilkan Yasuke di depan karena mereka pikir itu sangat bagus untuk keberagaman dan inklusivitas. Menurutku, tujuan mereka sangat jelas dengan latar dan pemilihan karakter dalam proses pembuatannya menulis ulang sejarah Jepang untuk mewujudkan tujuan mereka sendiri. Menurutku, itu konyol. Dan mereka menyebut kalian fanatik karena mempertanyakan kampanye kebajikan mereka. Kita lanjut baca artikelnya. Setelah menyerang para gamer, Small kemudian mengarang narasi palsu yang telah dibantah selama berbulan-bulan dengan mengutip sejarawan Yu Hirayama yang mengaku sebagai seorang komunis. Small mengutip pernyataan Hirayama bahwa tidak diragukan lagi bahwa Yasuke adalah seorang samurai. Ada sangat sedikit dokumen sejarah tentangnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia adalah seorang samurai yang melayani Nobunaga. Akan tetapi, sangat diperdebatkan bahwa ia adalah seorang samurai, karena sejarawan Yoichi Goza, yang merupakan anggota Fakultas Pusat Penelitian Internasional untuk Studio Jepang, yang berfokus pada sejarah abad pertengahan Jepang, dan penulis What is a Samurai, berspekulasi bahwa Yasuke hanyalah pengawal dan penghibur Oda Nobunaga, bukan seorang samurai. Ia ditanya oleh situs web Jepang, The Sankei Shimbun, orang macam apa Yasuke, dan apakah ia seorang samurai atau bukan? Goza menjawab, ada sangat sedikit catatan sejarah tentang Yasuke, jadi sulit untuk mengatakannya. Sejarah Yasuke belum menjadi subjek banyak penelitian, sebagian karena sejarah tokoh bukanlah arus utama studi sejarah. Dalam 15 jilid Nobunaga Koki, dalam koleksi Sonkei Kakubunko, yang merupakan salah satu biografi Nobunaga Koki, sebuah kronik kehidupan Nobunaga. Terdapat deskripsi tentang Nobunaga yang memberikan Yasuke sebuah pedang dan sebuah rumah, yang menunjukkan bahwa ia memperlakukannya sebagai seorang samurai. Akan tetapi, ini adalah sesuatu yang hanya muncul dalam biografi ini di antara lusinan manuskrip kronik Nobunaga, dan kita tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa hal itu ditambahkan setelahnya ketika manuskrip tersebut ditranskripsi. Goza melanjutkan, juga meskipun ia seorang samurai, ia mungkin hanya sekedar formalitas. Misalnya, pada periode Edo, para penguasa feodal yang gemar sumo memiliki pegulat pribadi. Secara formal, mereka diperlakukan sebagai pengikut atau samurai dan tidak diizinkan untuk membawa pedang. Tapi, bahkan jika perang pecah, para penguasa feodal tidak diharapkan untuk mengizinkan pengikut mereka untuk bertempur di medan perang. Small tidak hanya mengutip Hirayama, sang komunis, tetapi seperti Vanity Fair dengan Maldonado, ia mengutip Kazuma Hashimoto, yang ia gambarkan sebagai seorang konsultan dan penerjemah Jepang dalam industri video game. Hashimoto mengatakan kepada Small, orang-orang di baratlah yang kesal melihat Yasuke sebagai seorang samurai. Ini cukup konyol, karena bukan hanya orang-orang barat yang marah, tapi juga di kalangan para gamer Jepang, dan juga sampai mendapatkan perhatian dari pemerintah Jepang. Kita bisa lihat di sini juga, ini versi Jepang, dan ini teaser lama, lihat like dan dislike-nya. Bro, that's crazy. Bukan hanya di versi barat, di versi Jepangnya pun tidak kalah buruk. Mau beralasan apa lagi? Dan ini adalah trailer beberapa hari yang lalu. Lagi-lagi dislike dan like-nya. Kebrutalan ini nggak ada habis-habisnya guys.
dan tidak akan pernah membaik sampai game ini rilis. Kita lanjut lagi baca artikel. Ini jelas salah dan sama sekali tidak masuk akal, mengingat Small bahkan mengakui bahwa Ubisoft telah meminta maaf kepada para pemain Jepang. Small menulis, setelah serangan online, tim pengembang game berusaha meredakan kekhawatiran tentang keaslian game tersebut dengan meminta maaf dalam pernyataan panjang lebar atas materi promosi yang dikatakan telah mengganggu beberapa penonton Jepang. Bahkan ia mencatat bahwa partai politik di Jepang secara resmi meminta pemerintah untuk mengomentari apa yang dianggapnya sebagai ketidakakuratan sejarah. Ya, mereka memang memposting permintaan maaf, tapi ironisnya, mereka tidak bisa memegang kata-kata mereka yang awalnya ingin mengikuti keakuratan sejarah. Tapi sekarang, mereka ingin membuat pilihan kreatif yang tidak akan akurat secara sejarah. Dan sekarang, semuanya benar-benar berantakan. Oke, cukup sampai sini aja videonya. Bagaimana dengan kalian guys? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. See you guys next time. Peace.